yang ketiga itu ada pemasaran. Nah, kalau pemasaran tuh kita udah bahas kayak di kemarin itu ada yang namanya marketing public relation kan. Jadi humas tapi yang ada di bawah departemen pemasaran, atau humas bisa bekerja sama secara antar departemen gitu. Nah, kalau dengan pemasaran ini lebih kayak berkaitan sama produknya, berkaitan dengan brand, lebih berkaitan sama kayak apa itu produksi dari organisasi atau perusahaan yang dia naungi saat itu. Jadi kalau contohnya kemarin kita pernah ngomong kayak Coca-Cola, dia akan dari pihak pemasaran akan bilang kalau ini rencananya kami punya produk baru, misalnya Coca-Cola Zero, tapi kami nggak tahu bagaimana cara memasarkannya misalnya, atau bagaimana untuk bikin promosi pertama kali supaya ini menarik. Nah, dari humas ini bisa bikin program-program yang lebih menarik. Misalnya humas secara nggak langsung dia akan menawarkan gimana kalau kita bikin kayak semacam kampanye anti diabetes atau kampanye mencegah diabetes gitu kan. Jadi oke, nggak apa-apa mbak. um, iklan itu bisa dipakai untuk baik ya. Iklan itu bisa juga menjadi kegiatan dari humas. Tapi kalau misalnya di pemasaran, otomatis yang dipakai itu adalah produk atau brand dari perusahaan yang dia wakilin. Tapi kalau iklan untuk kayak lowongan kerja, itu kan berarti dia kerjasamanya sama orang SDM, ya kan? Jadi iklan itu bisa jadi media, Mbak. Tapi kan kayak kita pernah bahas sebelumnya gitu ya. Jadi kalau mungkin humas di perusahaan, itu dia sifatnya akan lebih kayak komersil. Maksudnya dalam arti bisa dia mengeluarkan iklan, tapi bisa juga yang sifatnya itu nggak komersil, yang dia bikin program tapi media datang kayak tadi, kayak kita pernah bahas lah sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa cukup um, bisa diringkas sampai sejauh ini. Jadi kalau mungkin masih mau dibaca lagi untuk lebih paham atau lebih ini, bisa dibaca di modulnya lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan ya, kalau saya rasa kalau misalnya kita nggak usah nunggu sampai kita pertemuan kelas, jadi bisa aja email ke saya atau mungkin inbox atau tanya di Facebook juga nggak masalah gitu. Jadi jangan, nggak harus nunggu sampai kelas. Lalu saya punya tugas. Nggak ada pertanyaan kan? Oke, saya punya tugas. Ini ada 5. Nggak usah jawabannya, saya nggak mengharapkan yang panjang-panjang kok. Singkat-singkat aja nggak apa-apa. Atau mau dibikin poin-poin juga boleh. Ini udah saya detailkan di sini. Jadi nomor berapa, latihan soal halaman berapa. Kecuali mungkin untuk yang soal nomor kelima. Jadi saya mau lebih didetailkan lagi, tapi hanya satu aja. Kalau kemarin kan 3, saya mau hanya satu. Jadi kayak contohnya Mbak Brigita ya, kalau saya nggak salah ingat itu Mbak Brigita bikin tentang prudensial kan Mbak ya. Oke, nah Mbak Brigita tuh misalnya kayak Mbak Brigita ambil yang prudensial ini. Prudensial itu tadi si posisi yang namanya public relation tadi. Coba dicari lagi yang definisi wewenang kerja dia apa aja, lalu coba dicari artikelnya mbak, artikel koran ataupun website gitu. Jadi misalnya dicari di websitenya Prudential, terus misalnya di Prudential tuh ada program CSR, atau mungkin mbak cari di artikel koran Prudential bekerja sama dengan desa A untuk membentuk atau mendirikan perpustakaan gratis atau taman bacaan. Nah, saya mau ada artikel-artikel kayak gitu aja. Jadi tapi hanya satu aja. Pilih dari salah satu yang kemarin dikerjakan. Atau misalnya ada yang mengerjakan Coca-Cola. Lalu cari tuh di artikel-artikel koran, misalnya Coca-Cola bekerja sama dengan sekolah A, misalnya menyumbang buku untuk pendidikan. Kayak gitu aja. Tapi saya mau kalian cari, iya, peran humasnya, tapi lebih kayak hasil nyatanya yang udah ada gitu loh. Mm-mm. Tapi cari artikelnya ya. Artikelnya tuh bisa di koran, Mbak.
Bisa di googling kok, atau bisa juga dilihat di websitenya. Biasanya di websitenya juga mereka bakal upload beritanya. Bisa event kerjasama juga boleh, tapi kalau bisa ada dicari tulisannya atau mungkin fotonya ya, jadi jangan cuman kayak nah nama kegiatannya jalan sehat bersama, nggak, jadi harus ada kayak semacam foto atau mungkin artikel atau tulisan gitu. Iya, sepertinya punya saya juga jadi agak lemot ini. Fotonya nggak ada nggak apa-apa, yang penting misalnya ada artikelnya, jadi either ada fotonya atau either ada artikelnya gitu, tapi harus ada salah satu. Kalau ada dua-duanya ya lebih bagus. Nah, ini saya tunggu sampai hari Senin. Artikelnya kan di copy paste aja, Mbak, nggak usah diketik ulang. Iya, kopas aja. Mm-mm. Ibu apa, ibu hamil? Iya, seperti itu. Oke, saya tunggu sampai Senin jam 8 malam ya di email. Iya, seperti itu. Misalnya punya program tertentu, lalu kan ada, ya siapa tahu mungkin kayak mereka punya kartu insurance khusus untuk ibu hamil misalnya kan, warnanya beda, dan kenapa warnanya harus berbeda atau desainnya berbeda, itu kan biasanya mereka punya filosofi. Coba mungkin dicari ada artikelnya atau mungkin ada fotonya, itu aja dimasukin. Senin jam 8 malam ya tugasnya. Oh iya, untuk kuliah pengganti kalau hari Selasa bagaimana? Halo? Kalau kuliah hari Selasa bagaimana? Kalau Selasa, kalau gitu Selasa jam 8 malam ya. Kalau hari Senin? Oh ya udah, soalnya saya minggu depan harus bikin 2 kelas. Kalau pilihannya ada di Senin, Selasa, atau hari Kamis, pilih yang mana? Hari Selasa, Senin, atau hari Kamis? Jam 8 sampai jam 10. Jam 10? Iya. Oh gitu, nggak apa-apa sih, tapi nanti tinggal dilihat aja. Oke, minggu depan hari Senin ya, kalau gitu jam 8 ya. Oke, jadi sekalian habis submit tugas langsung nongol di Wizik ya. Ini nanti bakal saya email ke kalian PowerPoint-nya, jadi nggak usah dicatat, nggak masalah.